Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Nah, jadi di video kali ini aku bakal ngebahas soal analisis ABC nih teman-teman. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya. Nah, teman-teman, di dalam analisis ABC ini, nantinya barang atau item persediaan tersebut akan kita kelompokkan ke dalam 3 kelas nih, yaitu ada kelas A, kelas B, dan juga kelas C, yang mana masing-masing kelas tersebut itu mempunyai kriteria yang berbeda ya teman-teman. Nah, untuk mempermudah pemahaman kita, yuk langsung aja ke contoh soalnya. Oke teman-teman, ini ada satu contoh soal, dimana kalau kita perhatikan dari soal tersebut, itu diketahui bahwa perusahaan tersebut itu mempunyai 10 jenis item atau 10 barang persediaan nih. Kemudian di sini juga diketahui kuantitas tahunan atau permintaan selama 1 tahun itu berapa sih gitu. Nah, contohnya untuk item yang pertama, di sini permintaan selama 1 tahunnya itu sebanyak 8 unit. Kemudian untuk item yang kedua, di sini permintaan selama 1 tahunnya itu sebanyak 12 unit dan seterusnya sampai item yang ke-10. Nah, selanjutnya yang harus diketahui juga itu adalah biaya per unit untuk masing-masing item ya teman-teman. Misalnya untuk item yang pertama di sini biayanya itu sebesar $5 per unit. Kemudian untuk item yang kedua itu biayanya sebesar $8 per unit sampai item ke-10. Itu harus diketahui semuanya ya teman-teman. Di sini kalian bisa pakai rupiah ataupun dolar sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing seperti itu. Oke teman-teman, di sini aku pakai aplikasi PomQM ya untuk ngerjain soal yang tadi. Jadi aplikasi ini tuh dapat ngebantu kita atau mempermudah kita tentunya dalam melakukan analisis ABC ya. Nah, untuk caranya sendiri yang pertama pastinya itu teman-teman harus install dulu ya aplikasinya. Jadi kalau yang belum install boleh bisa diinstal dulu aplikasinya. Nanti kalau udah diinstal bisa langsung dibuka aja. Nah, kalau tampilannya udah kayak gini, teman-teman bisa klik menu modul yang ada di atas ini. Terus habis itu pilih yang bagian inventory dan klik new, terus pilih ABC analisis. Nah, kalau udah tampilannya kayak gini, teman-teman bisa isikan titelnya. Titelnya ini bisa teman-teman isi sesuai kebutuhan kalian. Misalkan di sini aku isinya bahan baku, produk XYZ misalnya. Nah, ini teman-teman bisa isi aja sesuai dengan kebutuhan kalian gitu. Jadi kalau nggak diisi juga sebenarnya nggak masalah sih untuk titel ini. Nah, terus untuk yang number of item di sini teman-teman bisa isi sejumlah item-item yang akan kita klasifikasikan. Kalau kita lihat dari soal tadi kan ada 10 item nih yang harus kita klasifikasikan atau kita analisis. Nah, maka di sini kita masukkan number of itemnya itu sebanyak 10. Nah, kalau udah kayak gini teman-teman bisa kita langsung klik OK aja ya. Kemudian tampilannya akan seperti ini teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini kita tinggal masukkan aja nih data-data demand dan juga price-nya. Misalnya nih untuk item yang pertama demand-nya itu 8 unit, untuk item kedua demand-nya 12 unit, item ketiga 7 unit, item keempat 10 unit, item kelima 2 unit, keenam 5 unit, ke-7 12 unit, ke-8 8 unit, ke-9 15 unit, dan yang terakhir 14 unit. Oke, jangan lupa juga kita masukkan data price per unitnya untuk masing-masing item. Di sini untuk item pertama price-nya itu sebesar $5, untuk item kedua $8, item ketiga $4, item keempat $2, item kelima $3, item keenam $6, item ke-7 $2, item ke-8 $5, item ke-9 $1, dan yang terakhir itu $4. Di sini teman-teman bisa pakai mata uang dolar ataupun rupiah ya sesuai dengan kebutuhan masing-masing kalian gitu. Nah, kalau semua datanya sudah terisi, data demand-nya sudah terisi lengkap, price-nya udah terisi lengkap juga, di sini kita bisa klik solve untuk mengetahui hasilnya gitu ya, untuk mendapatkan hasil dari analisis ABC kayak gitu. Ini kita langsung aja klik.
Nah, nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman. Jadi secara otomatis data yang kita punya, data dari demand dan price tadi itu akan secara otomatis terhitung dan secara otomatis juga terklasifikasikan gitu. Jadi di sini item-itemnya juga sudah terklasifikasikan gitu. Ada kelas A, kelas B dan juga kelas C. Jadi nanti kita nggak perlu capek-capek ngitung lagi teman-teman. Nggak perlu ngurutin lagi, kan biasanya kalau manual tuh harus diurutin dulu kan dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah ini tuh secara otomatis udah langsung terkategori gitu, item-itemnya masuk ke kelas mana aja kayak gitu. Nah di sini untuk kategori A artinya dia itu mempunyai volume dolar tahunan yang tinggi teman-teman, dimana range percent of dolarnya itu sekitar 60-90%. Nah ini kalau kita lihat nih item-item yang masuk ke dalam kelas A itu ada item kedua 10 sampai ke item ketiga nih teman-teman, dimana kalau kita totalkan price of dollar di item kelas A tersebut itu totalnya 81,69. Nah artinya dia masih masuk ke dalam range kelas A, dimana range-nya tadi kan 60 sampai 90% kayak gitu teman-teman. Nah untuk item yang masuk ke dalam kelas B itu artinya dia mempunyai volume dolar tahunan menengah, dimana di sini item yang masuk ke kelas B itu ada item ke-7 dan juga item ke-4 dengan persen of dolarnya itu sebesar 6,7 sekian dan 5,6 sekian. Nah ini kalau kita jumlahkan sekitar 12, sekian gitu ya, dan dia masih masuk ke rank kelas B. Oh iya BTW untuk yang kelas B ini dia range-nya sekitar 10-20% ya teman-teman. Nah selanjutnya untuk item yang masuk ke dalam kelas C itu dia artinya mempunyai volume dolar tahunan yang rendah, di mana persentasenya itu cuman 5-20% seperti itu teman-teman. Nah di sini untuk item yang masuk kelas C itu ada item 9 dan juga item ke-5 dengan persen of dolarnya itu 4,23 dan 1,69. Nah ini kalau misalkan kita totalkan itu sekitar 5, sekian, artinya dia masih masuk ke dalam range untuk kelas C seperti itu teman-teman. Nah mungkin itu aja penjelasan terkait analisis ABC. Jadi dengan bantuan POM-QM ini tentunya dapat mempermudah kita ya, dapat menghemat waktu juga, jadi bisa lebih efisien seperti itu teman-teman. Tapi harus dipahami juga ya konsepnya supaya kita mengerti gitu. Jadi nggak cuman dapat hasilnya aja tapi kita nggak tahu nih kira-kira ini dari mana sih. Jadi harus tetap harus tetap memahami juga konsepnya seperti itu teman-teman. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja ya untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan jika teman-teman suka jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe ya. Oh ya, kalau misalkan masih banyak kekurangan dan juga kesalahan, mohon dimaklumi ya teman-teman, karena saya juga masih belajar nih BTW. Oke, see you di next video. Bye-bye. Thank you.